Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum farmakologi toksikologi kali ini di percobaan 6 kita akan bahas terkait dengan antihiperglikemi, di mana tujuan dari praktikum ini melakukan induksi hiperglikemi terhadap hewan coba, kemudian membandingkan potensi antihiperglikemi bahan sintesis dan bahan alam. Nah, ini adalah peran homeostasis glukosa. Nah, di sini ada glukosa uptake, di mana ambilan glukosa. Jadi, glukosa yang mana pada saat kita makan, waktu kita makan, glukosanya akan mengalami proses glikolisis. Dia akan mengalami pemecahan, yang nantinya di dalam proses glikolisis ini akan terjadi senyawa yang teroksidasi dan senyawa yang tidak teroksidasi. Pada senyawa yang teroksidasi di sini ada CO2 dan H2O. Sedangkan senyawa yang tidak teroksidasi adalah laktat, pirufat, dan alanin. Yang tidak teroksidasi ini dia akan masuk ke penyimpanan, yang mana bisa masuk ke dalam otot dan hati. Nah, dia juga bisa menjadi plasma glukosa, yang kemudian dia bisa beredar bebas di dalam plasma darah kita. Nah, di sini ada fishing state. Fishing state adalah keadaan pada saat kita berpuasa. Otak akan memberikan sinyal bahwa kita sedang dalam kondisi berpuasa. Nah, pada saat kita berpuasa, kadar gula kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian, peran dari otak juga akan memberikan sinyal ke hati dan ke dalam otot. Di mana dalam keadaan puasa, glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita itu dengan bantuan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas dia akan mengeluarkan insulin dan glukagon. Bisa dilihat pada slide sebelah kiri. Insulin dan glukagon adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas untuk mengatur keseimbangan kadar glukosa di dalam tubuh kita. Jadi, insulin akan berikatan dengan glukosa yang beredar bebas di dalam tubuh kita. Sedangkan glukagon akan dikeluarkan saat kadar glukosa terlalu rendah. Jadi misalnya gini, kalau kadar glukosa terlalu tinggi, insulin akan mengikat glukosa yang beredar bebas. Sedangkan agar kadar glukosa dalam darah tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat kadar glukosa yang rendah, terlalu rendah, glukosa akan dikeluarkan oleh kelenjar pankreas biar dia memecah glukosa yang ada di dalam hati. Selain itu, bisa dilihat slide di bagian kanan. Ini di situ insulin akan membantu mendistribusikan glukosa ke jaringan adiposa, dan insulin akan membawa glukosa ke jaringan otot. Jaringan otot ini akan digunakan sebagai cadangan energi. Misalnya, kadar glukosa kita habis, itu akan dikeluarkan dari otot skel laktat, bisa untuk energi dan kadar glukosa bebas di dalam tubuh. Coba perhatikan sama orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa dalam waktu 12 jam mereka makan, kenapa tidak meninggal? Sebenarnya pada saat glukosa masuk ke dalam tubuh kita, seperti yang sudah dijelaskan yang tadi, ada yang masuk ke dalam jaringan bebas
dalam darah dan ada yang di otot. Jadi pada saat kita berpuasa dalam keadaan fasting state, sebenarnya berapa jam kadar glukosa kita rendah karena sudah digunakan untuk energi seperti kita melakukan aktivitas. Pada saat kita lapar, otomatis cadangan glukosa kita akan berkurang, yang kemudian akan memberikan sinyal bahwa glukosa sudah menipis. Yang akhirnya dengan sinyal dari otak itu akan memberikan sinyal ke tubuh bahwa glukosa sudah menipis. Jadi si otot-otot dari tubuh bakal mengeluarkan glukosa yang ada di dalam otot kita. Jadi di otot yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia sudah tersimpan glukosanya. Kemudian glukosa yang tadi dipecah akan menjadi glikolisis, yang kemudian akan didistribusikan ke dalam darah kita, yang akhirnya menjadi sumber energi lagi untuk tubuh kita, sehingga orang yang berpuasa kenapa tidak lemas, tidak mati, karena masih banyak cadangan yang tersimpan glukosa di dalam hati dan di dalam otot, seperti itu. Di sini adalah prandial state, hampir sama dengan fasting state. Hanya berbedanya yang ini dalam keadaan setelah makan. Kalau fasting state adalah keadaan puasa. Di sini otak akan memberikan sinyal ke dalam tubuh bahwa dia sudah selesai makan. Nah, kalau selesai makan, kadar glukosa dalam darah harus sekitar 120 sampai 140 mg per desiliter. Kelenjar pankreas atau pankreatin ini dia akan memberikan sinyal untuk mengeluarkan hormon insulin dan glukagon agar mereka mengatur keseimbangan kadar glukosa di dalam tubuh. Glukosa yang kita makan akan masuk ke dalam liver dan di dalam otot. Di sebelah kiri bawah ada GI state, itu untuk membantu proses pencernaan. Contohnya karbohidrat yang telah kita makan itu akan dicerna. Di sini ada dietary monocarb. Yang dimaksud adalah kita harus mengontrol makanan yang kita makan, yang mengandung karbohidrat dan glukosa, biar kadar glukosa tidak lebih dari 120 sampai 140 mg per desiliter. Untuk penjelasannya sama pada yang tadi sudah saya jelaskan yang ada pada fasting state itu. Ini adalah homeostasis glukosa darah, di mana insulin dan glukagon adalah hormon yang bekerja secara antagonis dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Kadar keseimbangan metabolisme glukosa darah ini pada manusia sekitar 90 mg. Ketika terjadi kenaikan kadar glukosa darah lebih dari 120 mg, sel beta pankreas akan melepaskan insulin untuk menurunkan konsentrasi glukosa dengan cara meningkatkan ambilan glukosa darah untuk kurang dari 80 mg. Sel alfa pankreas ini menstimulasi pelepasan glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa dengan memecah glikogen menjadi glukosa.
melalui umpan balik negatif. Konsentrasi glukosa menentukan jumlah relatif insulin dan glukagon yang disekresikan oleh sel-sel pulau Langerhans. Nah, insulin di sini akan memperlambat perombakan glikogen dalam hati untuk menghambat konversi asam amino dan asam lemak menjadi glukosa. Hati dan otot rangka menyimpan gula sebagai glikogen. Sementara sel-sel jaringan adiposa mengubah glukosa menjadi lemak. Secara normal, glukagon akan memberikan sinyal ke sel-sel hati untuk meningkatkan hidrolisis glikogen. Setelah meningkatkan hidrolisis hidrogen tersebut akan mengubah asam amino dan asam lemak menjadi glukosa dan memulai pelepasan glukosa secara berlahan-lahan ke dalam sirkulasi. Ketika mekanisme homeostasis glukosa menyimpang, terdapat konsekuensi yang sangat serius, di mana diabetes mellitus merupakan gangguan endokrin yang disebabkan oleh defisiensi insulin atau hilangnya respon terhadap insulin pada jaringan target. Ini ada postprandial glucose disposal, yang mana dari 100 gram glukosa yang diambil, 30% diserap oleh hati dan 70% dilepaskan pada sirkulasi sistemik. Pada 70 gram glukosa yang diambil, ada 15 gram setara 20% diserap oleh hati. Kemudian 15 gram diserap oleh otak. Kemudian 27 gram diserap oleh otot rangka. Nah, sisa 20% diserap oleh ginjal, jaringan adiposa, kulit, dan sel darah. Nah, di sini adalah insulin akan mensintesis dan menyimpan glukogen, trigliserida, dan protein pada jaringan target utama. Kemudian, pelepasan insulin dari pankreas distimulasi oleh peningkatan gula darah. Kemudian ada kreatin, stimulasi saraf vagal, dan faktor lainnya. Untuk skema kerja bisa rekan-rekan lihat pada buku panduan praktikum. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum hiperglikemi ini
Yang kelompok pertama, tikus diinduksi aloksan dengan dosis 150 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal. Kemudian kelompok yang kedua ada tikus yang diinduksi glukosa dengan 2,4 gram per kilogram berat badan secara peroral, yang mana setelah proses penginduksi diberikan senyawa atau terapi pada masing-masing kelompok tersebut. Untuk terapi yang pertama ada diberikan glibenclamid dengan dosis 1,89 mg per kilogram berat badan. Kemudian terapi yang kedua ada ekstrak bunga rosella dengan dosis 500 mg per kilogram berat badan. Kemudian terapi yang ketiga ada ekstrak bunga pepaya dengan dosis 800 mg per kilogram berat badan. Setelah diberikan terapi, kemudian kita ukur kadar gula darahnya, kemudian yang setelah diinduksi dan setelah pemberian senyawa uji tersebut. Kemudian setelah itu kita baca hasilnya. Seperti itu pada praktikum kali ini. Untuk kelanjutannya bisa rekan-rekan lihat pada buku panduan praktikum, dan terkait mekanisme kerja rekan-rekan bisa lihat atau membandingkan beberapa sitasi yang rekan-rekan dapatkan untuk pembahasan pada laporan resminya. Untuk pustakanya bisa rekan-rekan lihat. Mungkin sekian itu saja paparan materi dari saya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.